tanaman konservasi dengan multifungsi tadi ya di Ya. Taman Iriana ini agar siapapun yang berkunjung kemudian ini menjadi sejarah juga gitu ya. Ibu Iriana kan ibu negara ya, ada bekas tangannya di sini menjadi taman. Lalu kita juga ingin mengisi itu, melanjutkan ini. Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Caldera Toba Mangindar Simbolon, lakukan kolaborasi dan bersinergi dengan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Teti Naibaho, dan Kadis Ketapang dan Pertanian Kabupaten Samosir Tiur Gultom, dengan menanam pohon di Taman Iriana Jokowi, Pusat Informasi Geopark Caldera Toba, Sigulati Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Terpantau jenis pohon yang ditanam di Taman Iriana Jokowi adalah pohon kapas sebanyak 160 batang yang bibitnya berasal dari Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, dan dibudidayakan Kadis Ketapang dan Pertanian Kabupaten Samosir Tiur Gultom. Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Caldera Toba Mangindar Simbolon menyampaikan bahwa penanaman pohon tersebut bertujuan dalam rangka konservasi keragaman hayati, biologi, salah satunya pohon kapas dari kepunahan, sekaligus mendukung konservasi budaya, yaitu mendukung bahan baku produksi ulos, jelasnya. Mangindar Simbolon juga mengatakan, penanaman pohon tersebut merupakan keberlanjutan penanaman sebelumnya, dan akan terus dikembangkan, yang akan bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan pengembangan ekonomi kreatif, pungkasnya. Berikut wawancara kami dengan penggagas penanaman pohon tersebut. Jadi yang kita tanam hari ini jenisnya adalah kapas ya. Kapas Palembang ini ya. Nah, tentu ini salah satu jenis tanaman yang memang tanaman sudah termasuk asli Indonesia dan sudah agak dilupakan ya, karena zaman dulu ini kan penghasil serat untuk benang dipintal gitu ya, jadi pakaian dan seterusnya. Tapi di zaman modern ini kan dengan berbagai teknologi dan industri pemintalan dan seterusnya, ini kan kapas ini seolah-olah dianggap rumit lah, tidak produktif lah, kira-kira begitu ya. Nah, padahal ini kan sebuah konsep tanaman alamiah yang memang bisa mendukung khususnya untuk kawasan Danau Toba di daerah Batak ini sebagai bahan baku tenun ulos pada masa mendatang. Jadi dari sisi tanaman, dari sisi penanaman kita ini ada beberapa tujuan sekaligus kita capai. Nanti Bu Kadis akan cerita juga. Yang pertama ini sekaligus konservasi jenis. Ya, kalau kita dari sisi geopark, ada salah satu tugas kita itu adalah melakukan konservasi. Konservasi itu ya di bidang keragaman biologi ya, keragaman hayati, ini konservasi jenis. Jangan sampai punah ini kapas ini, ya kan? Nah, sekaligus juga kita mendukung konservasi budaya. Nanti Bu Teti akan cerita itu dari sisi budayanya, gitu ya. Karena tadi mendukung bahan baku ulos benang yang alami pada masa mendatang. Itu secara mendasar dulu. Ya, sedikit Pak Mangindar. Di Taman Iriana ini kenapa pohon kapas yang ditanam di zonasi Taman Iriana ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya dimanapun bisa ditanam ini ya, di kompleks Pusat Informasi Geopark ini. Tapi kita sengaja menanam yang saya katakan tanaman konservasi dengan multifungsi tadi ya di Taman Iriana ini agar siapapun yang berkunjung kemudian ini menjadi sejarah juga gitu ya. Ibu Iriana kan ibu negara ya, ada bekas tangannya di sini menjadi taman. Lalu kita juga ingin mengisi itu, melanjutkan ini ke depan agar ini tidak hanya sekedar taman dalam arti tapak, tapi berisi, ada manfaat ya.
Ada manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk lingkungan, untuk pengembangan ekonomi kreatif. Itu intinya yang kita coba mau isi. Jadi tidak hanya sekedar seremonial zaman dulu, kita lanjutkan kegiatannya. Selain kapas, ada lagi pohon yang ditanam lagi, Pak? Ya, nanti kita akan mengembangkan lagi indigo. Atau di sini namanya salaon ya. Oh, salaon itu nanti itu bahan pewarna alami nanti untuk ulos itu sendiri ya. Iya. Nanti bisa cerita lagi nanti Bu Kadis Ketapang dan Bu Kadis Budpar bagaimana nanti ini ke depannya. Jadi ada juga artinya di luar itu nanti mungkin Bu Tumiur sebagai Kadis Ketapang Pertanian akan sudah merencanakan ya. Nah, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi kegiatan kita hari ini adalah wujud kolaborasi. Iya. Kolaborasi. Nah, saya dalam hal ini ada ketua harian Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba di bawah gubernur. Ya. Nah, Bu Tiur sama Bu Teti ini kegiatan ini adalah dukungan dari pemerintah Kabupaten Samosir, Ya. gitu ya, APBD Kabupaten Samosir ini, ya kan? Ya. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya di kabupaten lain juga di kawasan Danau Toba bisa diwujudkan gitu, ya. Jadi berbagai kegiatan. Itu dulu mungkin dari saya, mungkin bisa ditambah nanti Bu Tiur dan Bu Teti. Ya, Bu Tiur, seperti apa hubungan sinergitas dalam penanam poni dengan pihak Kaldera Toba ini? Oke, terima kasih. Jadi apa sebenarnya tidak harus menjadi siapa dia di satu tempat supaya peduli dengan geopark ini. Khusus untuk geopark Kaldera Toba ini, semua sebenarnya harus bertanggung jawab dengan itu. Mungkin dari luar karena dia sudah menjadi global, pasti dari seluruh dunia pun akan datang di sini memberikan perhatian dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya dari kita, kami juga masuk di pengurus geopark dan juga secara dari pengurus geopark juga kami bertanggung jawab, dan dari segi pekerjaan kita pun sebagai kepala dinas di Ketahanan Pangan dan Pertanian, kita juga bertanggung jawab dengan ini. Jadi kita mencoba mencari di mana bisa kita kolaborasi. Mungkin nanti akan kolaborasi lagi dengan UMKM, kolaborasi lagi dengan lingkungan hidup dan yang lain. Itu pun sudah dilakukan selama ini. Tetapi sekarang kita mencoba begini, Pak. Kita mencoba membuat suatu konsep. Nah, ini Taman Iriana seperti yang disampaikan Pak Mangindar tadi. Di sini Taman Iriana. Taman Iriana ini harus memiliki satu tema. Ibu Iriana kan seorang ibu negara. Seorang ibu yang memang dulunya sampai sekarang pun yang menenun itu adalah seorang ibu. Nah, jadi kita lengkapi di sini bahan-bahan untuk menenun. Misalnya nanti ini bisa menghasilkan kapas dan juga nanti ada pewarna. Jadi konsepnya di sana. Nah, jadi kita mencoba membuat konsep-konsep bagi taman di sini, banyak taman. Jadi kita akan coba bangun begitu, dan semoga halayak ramai juga tahu bahwa di sini ada begini. Mereka juga akan tahu, oh ada dulu bahan-bahan pembuat ulos. Misalnya kulit jengkol ya, atau kulit apa lagi boleh gitu. Ayo tanam di situ. Ini atau disumbangkan juga boleh. Jadi ini sebenarnya bukan hanya antara Pemkab dengan geopark, tapi semua masyarakat sebenarnya harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya wajib ya Pak ya, harusnya wajib gitu, mendukung dalam hal apa? Ya banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya penanaman satu pohon, menyumbang satu pohon, ataupun jangan merusak pohon yang sudah ditanam, itu juga sudah bukan. Jadi sinergitas itu harus dari semua, bukan hanya dari Pemkab dengan geopark. Itu Pak Jumlah. Nah, ada berapa jumlah pohon yang sekarang ditanam, Ibu? Untuk tanaman kapas sendiri kita tanam 160. Iya, melihat ini lahan cukup, dan kalau memang masih ada lahan lagi nanti boleh kita tambah lagi. Dan ini mungkin bisa menjadi suatu kumpulan kapas di sini nanti, dan akan kita tanam lagi tanaman-tanaman lain yang memang masuk di tema itu, tema seorang wanita yang cantik, yang anggun. Dan kalau boleh bisa kita tanam anggrek yang mencerminkan kecantikan, keindahan dari seorang ibu begitu. Berarti akan ada pengembangan lagi dengan pohon-pohon yang lain juga ya? Iya, tanaman lain. Itu untuk di Taman Iriana ini kita selesaikan supaya temanya itu dapat seorang wanita. Ya, Ibu Kadis Pariwisata, seperti apa dukungan sinergitas dengan pihak Kaldera Toba? Ya, saya selaku Kepala Dinas Budpar tentu saja harus mendukung. Nah, pertama saya ingin cerita bahwa kapas ini tumbuhnya di Desa Wisata Huta Tinggi. Jadi bibitnya ini asli dari Huta Tinggi. Dulu sebenarnya kapas ini banyak di Pulau Samosir. Lalu dibudidayakan oleh Ibu Kadis Pertanian karena beliau ahlinya.
Nah, dari sisi kebudayaan, pastilah Taman Kapas ini mendukung pelestarian kebudayaan itu khusus untuk bahan tenun ulos. Dari sisi pariwisata, nantinya ini menjadi daya tarik baru di kawasan Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba. Jadi dapat semua pelestarian budayanya dapat, daya tarik pariwisatanya nambah, sehingga nanti para wisatawan akan semakin ramai berkunjung ke Pusat Informasi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ya, dalam menjelang Nataru ya, Bu Kadis ya, hal-hal apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata nanti di dalam mengajak pengunjung ke Kaldera Toba, Pusat Geopark Kaldera Toba ini? Ya, beberapa minggu ini ya, sudah 3 minggu tim kita ada yang bekerja di kawasan Geopark, mulai dari Batu Hobor sampai ke pusat ini, kita push mereka untuk melakukan aksi kebersihan, kebersihan pinggiran jalan, gedung, toilet, sehingga nanti menciptakan kenyamanan bagi para wisatawan. Dan juga setelah nanti ini hampir rampung, udah tertata rapi, dan juga sudah kami dari sisi sarana prasarana juga sudah ditambah, ada landmark di sana, landmark untuk Taman Wisata Geopark, itu juga menambah daya tarik, dan akan kami dalam minggu ini, minggu depan kita akan membuat publikasi baru tentang daya tarik di Pusat Informasi ini, sehingga ini menjadi salah satu kunjungan yang sangat ramai setelah mereka pulang dari objek wisata lainnya di sekitar Cianjur Mula-Mula maupun Kecamatan Harian. Pak Mangindar, seperti apa harapan Pak Mangindar terhadap pengunjung nanti untuk datang ke Pusat Geopark Kaldera Toba ini, Pak? Ya, jadi seperti disampaikan tadi Bu Kadis Budpar, bahwa Sigulati ini khususnya dan Pusuk Buhit ini umumnya adalah bahagian dari geosite dari Geopark Kaldera Toba ya. Jadi pusat informasinya di sini, dan di sekitar Gunung Pusuk Buhit ini kan banyak situs-situs lain ya, yang sedang dikembangkan baik oleh komunitas, tidak hanya pemerintah, tidak hanya manajemen Geopark Kaldera Toba, ada misalnya komunitas Rumah Hela dan seterusnya ya. Nah, kita harapkan bahwa ini menambah daya destinasi wisatanya, objek yang akan dikunjungi. Yang kedua, daya tariknya menambah, gitu kan? Tidak hanya dari sisi keindahan alam, tapi itu tadi ada berbagai tanaman di sini yang tanaman khas yang bisa dijadikan untuk mendukung kebudayaan, bisa dijadikan untuk pengembangan ekonomi masyarakat misalnya, itu menjadi daya tarik tersendiri. Di samping mereka juga mendapatkan informasi gimana sih sebenarnya peristiwa meletusnya Gunung Api Toba zaman dulu itu, sampai terbentuknya landscape kawasan Danau Toba, terbentuknya Pulau Samosir dan seterusnya. Itu mereka akan lebih menarik ya. Jadi ada dari sisi informasi yang berdasarkan IT, lalu mereka bisa lapangan, langsung berkunjung ke lapangan. Ini saya pikir, dan suatu saat ini kan mereka seperti jogging ya. Mereka bisa ke sini sambil menikmati, view-nya bagus. Ini harapan kita. Boleh Pak, ajakan kepada masyarakat untuk datang ke sini dan menikmati alam atau fasilitas yang ada di Pusat Geopark Kaldera Toba ini. Ya, jadi kepada masyarakat dimanapun mereka berada, kami menyampaikan informasi bahwa Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba ini salah satu destinasi tujuan yang layak dikunjungi, dan ini berdekatan dengan berbagai destinasi lain ya. Ada Sibiabea, ada Batu Hobon, ada Hot Spring, Air Rangat, ada juga situs-situs lain di sini, ada Batu Sawan, ada Air Cipitudai dan seterusnya. Memang komplit ya. Jadi hanya di kawasan Pusuk Buhit ini sendiri, saya pikir mungkin 2-3 hari ini bisa dijalani semua gitu ya. Belum lagi di kecamatan lain, di Kabupaten Samosir khususnya, dan kita berbicara kawasan Danau Toba, maka datanglah, beramai-ramailah, saksikanlah keindahan alam sebagai ciptaan Tuhan, sekaligus berbagai upaya yang kita lakukan untuk melestarikan, konservasi, melakukan edukasi, pemahaman kepada masyarakat kita semua, dan melakukan juga peningkatan ekonomi masyarakat lokal ke depan. Itu harapan kita, sehingga Samosir ini secara khusus, kawasan Danau Toba ini memang layak dikunjungi oleh berbagai pihak dan berskala internasional, karena kita udah di level UNESCO pada saat ini. Ini himbauan kami. Ya, oke. Terima kasih Pak Mangindar. Terima kasih Bu Teti, terima kasih Bu Diur. Disampaikan Samosir TV. Kaldera Toba. Ya, terima kasih. Oras.